Jumpa lagi Kisanak. Menyambut Idul Fitri kali ini, kami segenap kru Channel 17 tidak mengucapkan permintaan maaf kepada Kisanak semua. Sebab kami yakin Kisanak orang baik, tanpa diminta sudah memaafkan kami duluan. Kisanak, biasanya woro-woro hantu PKI diramaikan pada akhir September atau awal Oktober. Tapi tahun ini berbeda. Baru juga bulan Mei, isu PKI sudah ramai di media sosial. Bukan hanya itu, tender demo PKI juga mulai jauh-jauh hari dilaksanakan. Tumben, ada demo PKI di bulan Mei. Mungkin yang demo sudah kebelet, gak sabar menunggu sampai September. Atau barangkali bohirnya yang libido politiknya sudah ereksi melihat kondisi masyarakat yang sedang resah akibat COVID-19 ini. Dalam demonstrasi tentang PKI, biasanya demonstran membawa bendera Palu Arit lalu dibakar. Nanti saat demo lain, mereka membawa bendera itu lagi lalu dibakar lagi. Begitupun sebelumnya demo membawa bendera PKI, mereka bakar juga. Stok benderanya banyak banget Kisanak. Dulu saat PKI masih eksis, kayaknya nggak punya stok bendera sebanyak itu. Di media sosial yang meramaikan isu PKI, orangnya itu juga. Jika bukan Haikal Hasan, paling banter Tengku Zulkarnain. Sementara pada Mei kali ini, akun putra bekas diktator Indonesia juga ikut turun ke gelanggang. Tumben. Agak mengerankan Kisanak, PKI di Indonesia sudah bubar 54 tahun lalu. Tapi sampai sekarang masih saja diseret-seret untuk menakut-nakuti orang. Seperti orang yang sudah mati dan lama dimakamkan, arwahnya dipanggil lagi buat pesugihan. Kisanak, oh Kisanak. Jika kita perhatikan, para pemain isu PKI ini memang mirip kisah dalam film kartun Scooby-Doo. Di film itu, biasanya ada penjahat yang menebar ketakutan kepada masyarakat. Mereka membuat hantu jadi-jadian agar orang penuh ketakutan. Dari ketakutan orang itulah mereka akan mendapatkan keuntungan. Meski pada akhir cerita, biasanya penjahatnya tertangkap dan topengnya dilucutkan. Nah, isu PKI ini mirip hantu dalam film Scooby-Doo. Disebar untuk menakut-nakuti rakyat dan mendapat keuntungan. Yang pasti keuntungan politik. Apalagi disebar saat rakyat dan pemerintah Indonesia sedang susah menghadapi COVID-19. Kelakuan mereka mirip mencari lele dalam kubangan lumpur. Mungkin dulu, di zaman Soeharto, cara menakut-nakuti itu efektif untuk mempertahankan kekuasaan otoriternya selama 32 tahun. Tapi kini zaman sudah berubah. Unyil saja sekarang sudah memakai laptop. Siapa juga yang mau mendengarkan ocehan mengenai PKI? Kisanak, mereka yang meneriakan hantu PKI ini biasanya juga pengagum Orde Baru. Mereka selalu menyebar isu bahwa enakan hidup zaman Orde Baru. Sekolah gak bayar, rumah sakit juga gak bayar. Jelas saja Kisanak, pada 30 tahun atau 40 tahun yang lalu, mereka yang ngomong begitu memang tidak bayar sekolah. Mereka juga tidak bayar rumah sakit. Yang harus membayar adalah bapaknya, karena mereka masih kecil. Jadi isu PKI itu dihembuskan bersamaan dengan usaha menaikkan pamor Orde Baru yang dulu ditumbangkan rakyat Indonesia. Kisanak, mereka memang selalu berhalusinasi. Teriak PKI, tetapi di mana PKI-nya? Siapa orangnya? Di mana kantornya? Tidak pernah bisa mereka tunjukkan. Halusinasi seperti itu juga sempat melanda istri Bahar Smith. Kriminal yang dipenjara karena menganiaya anak kecil ini kemarin terpaksa ditangkap lagi karena melanggar pembebasan bersyaratnya. Menurut istrinya Bahar, kisah penangkapan Bahar itu mirip penangkapan para jenderal pada film G30S PKI. Aneh pemirsa, perempuan itu menyamakan Bahar dengan pahlawan revolusi kita. Mana ada pahlawan revolusi yang rambutnya dicat pirang gondrong seperti megaloman. Lagi pula, Bahar dipenjara dalam kasus kriminal biasa
tidak ada sangkut pautnya sama agama dan politik sama sekali. Para penyebar isu PKI ini memang serasa hidup di masa lalu. Mereka juga mau membangkitkan kekuasaan otoriter yang sudah luluh lantak ditumbangkan rakyat. Ada pepatah yang kita kenal sejak lama. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Tommy, ini Bapak Tommy. Suatu hari, Tommy makan ikan dekat kucingnya. Kucingnya berkata, "Bagi dong Tom." Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja kamera. Terima kasih.